Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Junaidi dari kelas C dengan NIM B10111171115. Video ini saya buat untuk tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Pada video kali ini saya akan mengulas atau membahas tentang salah satu ekonom pemenang Nobel dalam bidang ekonomi, yaitu Gary Stanley Becker, atau dapat kita panggil sebagai Gary Becker. Ia adalah ekonom asal Amerika Serikat. Becker menerima hadiah Nobel pada tahun 1952 karena telah memperluas domain analisis mikroekonomi ke berbagai perilaku dan interaksi manusia, termasuk perilaku non-pasar. Karya Becker berpengaruh tidak hanya dalam bidang ekonomi saja, tetapi juga disiplin lainnya seperti demografi dan juga sosiologi. Karyanya yang paling terkenal adalah Human Capital, dan ia menulis tentang topik sosiologis yang beragam seperti pernikahan, keluarga, perilaku kriminal, dan juga diskriminasi rasial. Dalam karya berjudul Human Capital, Becker mengutarakan bahwa pengembangan untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dapat dikatakan investasi sumber daya manusia. Para penganut teori Human Capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter maupun non-moneter. Manfaat non-moneter dari pendidikan adalah memperoleh kondisi kerja yang baik seperti kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun, dan sedangkan dalam manfaat moneternya adalah manfaat ekonomis, yaitu berupa tambahan pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan yang lebih rendah atau di bawahnya. Becker melihat kapital manusia sebagai nilai yang ditambahkan kepada seseorang sebagai seseorang pekerja ketika pekerja mendapatkan pengetahuan, keterampilan, aset lainnya yang berguna bagi si pekerja tersebut ataupun perusahaan. Nilai yang ditambahkan ini melekat dalam diri pekerja itu sendiri. Jadi investasi kapital manusia melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman tersebut membuat pekerja tersebut menjadi lebih baik atau kualitasnya menjadi lebih baik lagi. Sebagai contoh dari hal tersebut, yaitu contohnya ketika kita memiliki pendidikan yang lebih tinggi seperti sarjana S1 atau S2, S3, ketika mencari pekerjaan akan lebih mudah dibandingkan kita tamatan yang lebih rendah daripada itu, karena persyaratan dalam melamar pekerjaan memiliki persyaratan tertentu seperti harus sarjana ataupun segala macam. Untuk itu, jika kita telah memiliki pendidikan yang lebih tinggi, maka kita telah melampaui atau menuntaskan salah satu syarat tersebut. Itu menjadi nilai plus bagi kita memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Untuk itu, pemikiran dari Gary Becker ini cukup saya setujui, karena sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan, maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Baiklah, hal tersebut adalah pemikiran atau teori yang dikemukakan oleh Gary Becker. Becker juga menunjukkan keperhatian terhadap konflik sosial secara lebih tajam daripada ekonomi lainnya. Gagasannya tentang tidak adanya garis pemisahan antara ilmu ekonomi dan sosiologi telah membuat dirinya menjadi ekonomi besar. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, perucapan, dan kekurangan lainnya dalam video ini, saya mohon maaf. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.